Teman-teman, video kali ini ya, saya akan membagikan ya sedikit tentang pemahaman ya support resisten di dalam trading forex. Jadi pemahaman tentang support dan resisten di dalam trading forex itu sangat penting ya teman-teman ya. Di sini kita akan membahas ya sedikit tentang tren ya, yang dinamakan suatu tren ya, baik trennya itu ya lagi naik ya ataupun trennya itu lagi turun ya, pasti dia akan membentuk ya namanya swing ya. Kita ambil contoh di sini ya. Di sini saya akan menggunakan time frame ya H4 ya. Ini adalah ya pairnya gold ya, emas. Kita lihat di sini kalau kita kasih dua garis begini ya. Ya, garis swing line-nya, kalau kita lihat ini trennya kan lagi naik ya, trennya lagi naik ya, kita di sini. Tapi walaupun namanya trennya itu lagi naik, tetap saja ada koreksi ya teman-teman ya. Jadi tren itu walaupun dia naik gitu ya, dia tidak langsung terus-terusan naik, pasti nanti ada koreksinya. Ya, oleh karena itu sangat penting untuk memahami tentang support dan resisten gitu loh. Ya, caranya gimana ya teman-teman? Kalau kita lihat tren ya seperti ini ya. Ini trennya kan lagi uptrend ya. Walaupun kita umpamanya kita melakukan buy ya di swing high-nya ini, di atasnya ini ya. Kita sebenarnya ya tetap saja bisa profit ya, cuma profitnya itu sudah tidak gede karena kita membeli di harga yang sudah cukup tinggi. Nah, lalu setelah kita melakukan buy ya, kita akan diseret ke bawah dulu. Nah, contohnya begini ya, disinilah ya berperannya ya tentang support dan resisten itu ya, ataupun overbought, oversold perlu kita kuasai ya. Jadi kalau kita buy, harusnya kita bukan buy-nya di sini kan, di puncaknya nih, harusnya kita nge-buy-nya di sini gitu loh ya. Jadi nge-buy di sini artinya dikala ya kita bisa bantu dengan namanya osilator ya. Ini osilator, bahwa ini namanya stokastik, bahwa ini namanya MACD. Jadi gimana cara kita bisa mengambil buy ya dengan harga yang di bawah gitu loh. Kalau kita ambil buy di atas juga, kita sebetulnya kalau nunggu sampai ke sini tetap aja kita untung. Cuma untungnya udah tipis karena kita salah mengambil posisinya. Yang harusnya di sini ini sudah namanya overbought gitu ya, sudah harganya tinggi ya. Bagusnya kita mengambil di daerah ya oversold ya. Ini kita bisa bantu dengan namanya ya stokastik ya. Lihat di sini, ini stokastik adalah daerah oversold, yaitu daerah jenuh jual ya. Berarti orang kalau jenuh jual itu harga kan akan naik. Nah, lalu bisa kita kombinasikan juga dengan garis MACD ya. Nah, ini yang dikatakan harga sudah oversold, yaitu stokastik ya sudah memasuki ke area 20 ya. Dan di sini kita lihat sudah ada perpotongan ya antara garis hijau dengan garis merah ya. Nah, itu namanya di sini sudah ada oversold. Setelah garis perpotongan ini terjadi, lalu garis-garis stokastik ini keluar dari kandangnya di 20. Disitulah kita boleh mengambil posisinya buy ya, lebih kurang ya di area ini ya. Nah, di area ini yang di biru ini. Dan juga kalau kita lihat di sini ya, juga sudah ada candle reversal
Ini ya, ada candle reversal. Artinya di sini sudah mengkonfirmasikan kita mengambil suatu posisinya buy. Ya, kalau kita ngambil posisi buy di sini, ya kita cuannya cukup banyak loh ya. Kita ngambil di sini sampai ke atas ini aja sudah 185 pip. Kalau ngambil sampai ke sini, ini 360 pip ya. Nah, ini adalah time frame H4, yaitu satu candle ini adalah 4 jam ya, 4 jam. Nah, jadi kalau teman-teman umpamanya walaupun ini trennya naik ya, kita pas umpamanya kita ngambil buy-nya di puncak ini ya, kita akan diseret dulu ke bawah loh ya, ke sini. Nah, kadang-kadang untuk pemula itu kadang-kadang mereka kagetnya begitu, umpamanya kita ngambilnya pas di sini, kita buy. Sebetulnya buy di sini kalau mau sabar nunggu ya, sampai ke sini juga kita nggak rugi. Di sini ada 196 pip. Ya, tapi sebelum mendapat 196 pip ya, kita keburu keseret ke bawah. Nah, gini. Nah, sini kita sudah keseret 232 pip. Nah, makanya tuh diperlukan namanya pengetahuan support dan resisten itu tadi. Kalau kita pas ya umpamanya buy-nya di daerah resisten gitu ya, yaitu kita keseret dulu. Tapi kalau kita bisa ngambil pas buy-nya di daerah support, ya kita berarti mendapat harga bagus ya. Lalu salah satu lagi caranya mungkin kita bisa minta bantuan ya dengan indikator namanya Fibonacci ya. Lihat kita di sini. Kalau kita tarik garis Fibo-nya dari sini ke atas ya, kita sedikit banyaknya akan tahu bahwa harga ini dia nanti akan berhenti di daerah mana gitu ya. Walaupun tidak 100% ya, tapi bagi yang sudah senior ya, mereka bisa membaca garis-garis Fibo gitu. Contoh di sini ya. Nah, di sini adalah Fibonacci ya, berhentinya garis-garis Fibonacci di sini. Di sini 76,4 ya. Jadi ini bisa dibantu dengan garis Fibo. Biasanya garis-garis itu dia akan berhenti harganya ya di daerah 61,8. Itu daerah yang kuat gitu ya. Nah, jadi ini sekedar memberikan pencerahan kepada teman-teman semua bahwa walaupun trennya itu naik gitu ya, tetap aja dia ada koreksi ya. Kalau emas ini bisa koreksi sampai 200 pip, 300 pip loh teman-teman ya. Walaupun trennya itu naik atau turun. Nah, jadi hati-hati, walaupun trennya lagi naik, kita usahakan mendapat harga yang bagus ya. Nah, jangan kita cari harganya dapatnya di puncak begini, karena kita akan bakal ketarik ke bawah dulu. Sudah itu baru naik lagi ya. Nah, jadi di sini kalau ketarik ke bawah ya secara psikologis kan sudah terganggu. Mungkin itu dulu ya pencerahan saya buat teman-teman ya. Pentingnya pemahaman tentang support resisten di dalam trading forex atau gold ya. Cukup sekian dan terima kasih.